Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini tuh pagi hari, ini aku lagi sholat duha. Alhamdulillah hari ini aku bisa nyempet-nyempetin untuk sholat duha walau hanya 4 rakaat gitu ya teman-teman. Dan ini tuh udah selesai sholatnya. Ini aku buka aja nih untuk jendelanya biar ada udara masuk ke dalam kamar. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau masak empasinya Dede Erli ya teman-teman. Nah, ini aku ambil dulu untuk bahan-bahannya. By the way, video kali ini tuh durasinya lumayan panjang ya, 18 menit lebih kalau nggak salah. Soalnya biasanya untuk video aku tuh durasinya antara 10 menit, 12 menit, ya paling lama tuh 14 menit gitu. Pokoknya kalau durasi yang lama siap-siap aja, aku bingung ngomong. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya untuk nontoninnya ya. Oke, nah ini aku mau masak empasinya. Aku buka dulu aja nih untuk jendelanya biar udara pagi itu masuk. Biasanya seger banget nih kalau udara pagi masuk. Nah, di pan ini tuh ada minyak bekas aku goreng ikan. Aku sengaja nggak tuangin ke wadah yang lain karena nanti aku mau masak ikan lagi. Nah, untuk empasinya Dede Erli hari ini aku pakein sari brokoli, terus pakai brokolinya lagi, terus pakai ayam sama udang ya, double protein ya. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sharing mengenai empasi ya teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang komen nanyain masalah empasi gitu ya teman-teman. Oke, nah ini karena dagingnya atau ayamnya masih beku, jadi aku tambahin air aja buru-buru. Nah, ini tuh kaldu ceker yang kemarin aku bikin ya. Kalau ditaruh di chiller itu bentuknya seperti itu, tapi kalau misalkan ditaruh di freezer akan kaku, bukan kaku, apa sih, beku ya. Nah, ini aku pakein brokoli seger. Terus aku pakein garam sedikit ya teman-teman. Jadi Dede Erli itu sekarang kan 8 bulan ya, udah naik tekstur gitu teman-teman. Dan banyak banget dari teman-teman yang nanyain gimana caranya ngatur empasi pas naik tekstur gitu teman-teman. Nah, ini aku tes rasa dan rasanya itu udah pas. Jadi aku langsung matiin aja kompornya. Nah, jadi kalau aku caranya naikin tekstur empasinya Dede Erli itu, yang pertama ini aku blender dulu untuk buburnya halus banget ya. Pokoknya bikin sama seperti pas pertama kali kita bikin empasi teman-teman. Pas 6 bulan pertama itu kan halus banget ya. Nah, teksturnya tuh seperti ini. Terus masukin ke dalam mangkuk, terus blender lagi. Untuk bubur yang kedua jangan terlalu halus teman-teman. Nah, kalau aku karena 8 bulan kan Dede Erli, teksturnya itu yang gak halusnya tuh seperti ini aja. Tapi kalau misalkan anaknya teman-teman 9 bulan atau 10 bulan ya disesuaikan aja gitu yang gak halusnya. Terus dicampur, terus diaduk-aduk kayak gini. Jadi nantinya tuh teksturnya seperti ini ya, nggak terlalu halus gitu teman-teman. Nah, udah deh, habis itu tinggal dimasukin aja ke wadah. Nah, untuk empasi yang ada di atas atau yang ada di mangkok ini nanti buat sarapan, terus untuk makan siang dan juga untuk makan malam. Oke, lanjut lagi. Nah, selesai bikin empasinya Dede Erli, ini aku lapar banget teman-teman, jadi aku mau gaskeun aja sarapan. Nah, pagi ini aku sarapannya pakai roti aja ya teman-teman. Nah, ini suami aku tadi malam pulang kantor beli roti ini roti Mako ya teman-teman, dan roti Mako itu rasanya enak-enak ya. Ini ada sari roti juga, ini kakak ini yang suka sari roti ya. Dan ini aku sarapannya pakai roti yang ini aja ya. Ini kesukaan aku nih teman-teman, yang rasa pisang coklat ya. Ini mantul banget sih teman-teman. Apalagi kalau pas banget baru mateng ya di makonya. Wah, itu kalau dimakan tuh enak banget teman-teman. Oke, ini aku sarapan dulu aja ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau cuci piring dulu aja ya, mumpung anak-anak masih pada tidur gitu ya. Pokoknya kalau udah sarapan tenaganya udah naik lagi, udah ada lagi gitu ya. Jadi ada waktu, ya udah gaskeun aja gitu ngerjain yang lainnya ya. Nah, ini aku cuci piring dulu. Biasanya kalau aku cuci piring itu urutannya pertama gelas dulu atau wadah-wadah yang gak terlalu banyak kotorannya gitu ya teman-teman. Terus habis itu piring-piring, terus baru deh pan atau perabot yang bekas masak yang banyak minyaknya gitu teman-teman. Oke, nah ini udah hampir mau selesai untuk cuci piringnya, cuman sedikit aja ya piringnya. Dan ini aku mau langsung lap-lapin juga nih untuk top table-nya, bekas tadi masak empasi ya teman-teman, kan ada kotor-kotornya juga. Dan ini aku nggak sadar kenapa ini pen aku pegang-pegangin terus kayak gini, padahal bisa ditaruh kan.
Padahal ini ada minyaknya loh, untung nggak tumpah nih teman-teman. Ini minyaknya juga bekas masak ikan kemarin sih teman-teman ya. Nah oke, ini untuk kompornya kalian bisa lihat sendiri banyak cipratan minyak, jadi aku lap-lapin juga. Nah untuk ngelap-ngelap top table kayak gini tuh aku pakai pembersih anti minyak ya, atau pembersih cairan dapur. Menurut aku sih lumayan ampuh juga ya untuk ngilangin minyak. Aku pakai yang merek Mr. Muscle ya teman-teman. Nah ini tungku-tungkunya juga sebenarnya sih udah lumayan kotor ya, dan harus dicuci gitu teman-teman. Dan insya Allah sih nanti siangan ya atau sore deh aku mau cuci tungku kompor ya. Nah oke, ini untuk lapnya aku bilas ya. Kalau aku ngelap kayak gini tuh pakai kanebo ya teman-teman. Biasanya sih kadang-kadang pakai microfiber gitu, tapi kali ini aku pakein kanebo aja biar cepat kering. Nah oke, ini udah hampir mau selesai nih untuk lap-lapnya, dan habis ini aku mau lihat anak-anak udah pada bangun atau belum. Oke teman-teman, nah ini aku ngintip dulu ya ke dalam kamar, dan ternyata wah mereka udah pada bangun. Tumben banget teman-teman, biasanya tuh mereka kalau udah pada bangun tuh berisik, bercanda gitu ya, atau enggak langsung keluar kamar. Tapi kali ini tuh mereka malah pada diem aja di kamar teman-teman. Nah ini aku gemes banget sama Dede Erli. Dede Erli kalau bangun tidur tuh kayak gitu rambutnya teman-teman, naik-naik gitu. Lucu banget ya teman-teman, Masya Allah. Ya udah, ini aku langsung taruh aja, atau aku ajak aja nonton TV di depan ya, karena habis ini tuh aku mau mandiin mereka, terus mau ngasih sarapan juga gitu ya. Nah ini kakak Kai minta nonton TV katanya. Ya udah, aku langsung aja nih nyalain untuk TV-nya. Seperti biasa kakak Kai mah minta nonton TV-nya tuh nonton YouTube, nonton mainan gitu ya teman-teman. Udah, ini aku bercanda-bercanda dulu sama anak-anak, baru deh habis ini aku mau ngasih sarapan anak-anak. Dan kalau anak-anak itu sarapannya roti juga, karena aku kan nggak bikin apa-apa ya teman-teman, makanya sarapannya roti juga. Oke, lanjut lagi. Nah ini aku mau tutup-tutupin dulu untuk makanannya Dede Erli ya, karena udah dingin. Nah untuk yang satunya ini aku taruh di atas meja makan buat nanti makan siang. Nah yang aku taruh di dalam kulkas ini buat nanti makan malam, nanti tinggal dihangatin aja gitu teman-teman. Nah oke, sekarang ini aku mau masak nasi dulu ya. Aku mau cuci dulu untuk pot rice cookernya, tapi ada nasi sisaan sedikit, jadi aku masukin aja nih ke dalam mangkuk kecil kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku cuci dulu untuk pot rice cookernya. Kalian jangan salfok ya sama daun yang ada di situ, soalnya hari ini aku mau bikin pepes tahu teman-teman. Nah ini sisanya nasi tadi aku taruh dulu ke atas meja makan. Terus ini aku mau refill juga nih untuk berasnya. Beras aku udah habis banget teman-teman. Tadi aku beli beras itu 5 liter karena di warungnya itu cuma ada 5 liter. Tadinya aku mau beli itu 10 liter ya teman-teman, tapi karena cuma ada 5 liter ya udahlah daripada nggak ada gitu kan. Dan beras 10 liter itu kemarin habisnya itu 2 minggu lebih loh teman-teman. Tumben banget irit ya, biasanya itu 10 liter tuh 2 mingguan aja gitu teman-teman. Aku dalam 1 bulan tuh sekitar 15 sampai 20 liter sih untuk beras ya sekeluarga. Nah oke, ini aku cuci dulu untuk pot rice cookernya. Terus aku juga nyuci beras nih habis ini. Dan jangan ditiru ya teman-teman, untuk nyuci beras aku nyucinya itu di dalam pot rice cooker kayak gini. Sebenarnya jangan ya, soalnya nanti bakalan ngerusak anti lengket pot rice cookernya ya. Tapi aku mah nakal, biarin aja lah teman-teman. Kadang suka lupa, kadang suka mager gitu ya ngambil wadah-wadah yang lain, jadinya kayak gini deh. Nah oke, ini udah hampir mau selesai nih. Aku ukur dulu untuk airnya 1 garis jari ya teman-teman. Dan ini aku masak dulu. Aku masaknya pakai yang low aja ya, yang pakai standar masak aja. Ya Allah, ngomong tuh apa sih? Pakai yang slow cook aja, maksudnya gitu. Nah oke, ini sekarang aku mau panasin dulu air nih di kukusan. Jadi hari ini tuh aku mau bikin pepes tahu ya teman-teman. Nah ini aku panasin dulu untuk airnya. Nah di tungku sebelahnya ini aku mau goreng ikan. Ini aku mau goreng ikan pisang-pisang ya. Jadi kemarin itu aku beli ikan pisang-pisang ini tuh setengah kilo, isinya ada 6. Yang 3 itu udah aku goreng tadi malam. Terus sisanya ada 3 lagi kan ini. Jadi ya udah, ini aku mau goreng aja. Nah oke, ini aku goreng dulu untuk ikannya. Terus sambil nunggu ikannya mateng, ini aku mau siangin dulu nih untuk kemangi. Jadi aku mau bikin pepes tahu nanti pakai kemangi, terus dicampur pakai apa ini, jamur ya. Ini jamur merang teman-teman.
teman-teman. Jamur merangnya aku iris tipis-tipis kayak gini aja nih teman-teman. Ini enak banget, Masya Allah. Pokoknya aku suka banget sama yang namanya jamur merang. Nah oke, ini untuk ikannya aku balik-balik dulu ya teman-teman. Nah untuk resep tahu ini tuh aku nyontek dari mama aku ya. Jadi ini resep mama aku. Ini aku pakein bumbu dasar bumbu dasar putih. Isinya itu ada bawang merah, bawang putih sama ketumbar. Terus ini tinggal ditambahin pakai penyedap rasa, terus pakai garam ya sedikit. Nah untuk tahunya ini aku pakai sekitar 5 tapi ukurannya besar-besar gitu teman-teman. Nah ini diaduk-aduk atau dihaluskan, terus aku tambahin pakai telur 1 butir biar nggak buyar gitu ya tahunya. Terus aku tambahin pakai kemangi sama jamur, dan ini udah aku cuci ya kemangi sama jamurnya. Nah kalau kalian mau bikin pepes tahu bisa dipakein kerupuk atau bisa dipakein jamur kuping, pokoknya macam-macam sih untuk isiannya ya. Dan ini enak banget sih, dan ini kemanginya tuh yang bikin wangi ya teman-teman. Masya Allah, dapur aku tuh pas masak ini tuh wangi banget, wanginya sepanjang hari kayak pakai parfum. Mulai dia lebay, Masya Allah. Oke, ini aku bungkusnya seperti ini aja ya teman-teman, kayak bikin nasi uduk. Dan tampilannya seperti ini, nggak terlalu cantik, nggak apa-apa ya, soalnya aku bukan tukang nasi uduk juga kan, bukan tukang pepes tahu juga, jadi ya wajar aja lah kayak gini bentuknya. Yang penting kebungkus, walaupun nggak cantik, toh nanti juga pas mau dimakan kan dibongkar lagi ya. Oke, nah ini aku pakein cabai ya, sisanya beberapa karena aku pengen yang pedas tapi pakai cabai irisan aja. Nah kalau untuk yang pakai cabai ini aku tandain aja pakai tusukannya 2 ya, biar nanti pas makan pas ngebuka itu nggak ketuker gitu ya. Pokoknya yang tusukannya 2 itu yang ada cabainya berarti punya aku gitu ya teman-teman. Nah oke, ini untuk ngebungkusnya udah selesai dan bentukannya nggak terlalu cantik, nggak apa-apa ya, yang penting rasanya endolita gitu ya. Nah ini aku ditemenin sama Dede Edgar ya teman-teman, kalau kakak itu lagi tidur. Nah oke, ini aku kukus dulu untuk tahunya, dan ini aku lanjutin lagi ke menu yang selanjutnya ya teman-teman. Nah sambil nunggu ini aku mau masak kangkung ya teman-teman. Nah tumis kangkung ini aku pakein cabai merah, bawang putih sama cabai, terus nanti aku pakein juga tomat cuman sedikit aja gitu ya biar ada asam-asamnya sedikit. Nah jadi menu kali ini tuh menu aku banget teman-teman. Kalau suami aku tuh nggak terlalu yang suka banget sama yang namanya pepes tahu kayak gini ya, tapi makan sih tapi cuman sedikit gitu teman-teman. Nah oke, ini untuk untuk kangkungnya aku pakein air sedikit supaya ada nyemek-nyemeknya gitu ya teman-teman. Aku pakein penyedap rasa sama garam. Aku nggak pakai gula ya, karena aku mah kalau masak tim yang nggak pakai gula teman-teman. Nah sambil nunggu pepesannya mateng dan untuk masakan aku yang lainnya juga udah mateng, ini aku cuci perabotan dulu ya teman-teman. Biasalah teman-teman, kalau kita mah perempuan multi talenta kan, sambi ini sambi itu, nyempet-nyempetin ini nyempet-nyempetin itu gitu ya teman-teman. Yang penting nggak banyak waktu yang terbuang. Nah ini selesai cuci piring, top table-nya becek, jadi aku lap-lapin dulu. Dan untuk kangkung sama ikannya udah mateng, aku taruh aja dulu di situ ya biar dingin gitu teman-teman. Nah oke, ini aku lap-lapin dulu, dan ini tuh pepesnya aku tinggalin ya, kukusan tahunya aku tinggalin aja, dan aku mau ngerjain pekerjaan yang lainnya. Oke, lanjut lagi. Nah ini siang hari sekitar jam 2 ya. Ini aku mau bersih-bersih area depan rumah, karena ini tuh udah tebal banget teman-teman debunya. Aku kayak nggak betah aja gitu kalau keluar rumah tuh kayak harus banget pakai sendal ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri debunya setebal itu. Ini sih tipis ya, biasanya tuh tebal banget gitu loh debunya. Dan ini aku panas-panas kayak gini ngajak Dede Erli, nggak apa-apa ya teman-teman, soalnya Dede Erli nggak bisa ditinggal. By the way, kalian jangan salfok ya sama tiang benderanya, soalnya kemarin ada yang komen di video sebelumnya katanya tiangnya lucu. Itu tuh suami aku salah-salan aja teman-teman, katanya nggak ada bambu. Ya udahlah, tiang kayak gitu juga jadi, yang penting benderanya berkibar gitu ya. Nah oke, sapu lantai udah selesai, aku nggak pelnya nanti aja sore, soalnya nanti pasti banyak lagi kan orang-orang yang lewat pakai motor, pakai mobil, debuan lagi. Ya udahlah, nanti sore aja ngepelnya. Nah ini aku mau ngelap-ngelap jendela. Ini kakak ini minta di gendong, katanya pengen ngelap-ngelap pengen apa sih,
nyemprot-nyemprotin cairannya gitu ya. Jadi ya udah aku gendong tuh tadi. Nah, debu di jendela ini juga luar biasa nih teman-teman, dan memang harus rutin banget sih sebenarnya yang ngelap-ngelap jendela kayak gini. Cuman kalau aku tuh jarang-jarang banget ngelap-ngelap jendela kayak gini ya teman-teman, karena kayak ngerasa percuma aja gitu loh, baru dilap udah kotor lagi, udah debuan lagi gitu teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, nah kotornya itu seperti ini. Masya Allah nih teman-teman, ya Allah, pokoknya resiko banget ya punya rumah tuh depannya jalanan umum ya kayak gini gitu teman-teman. Beruntungnya aku punya jendela itu cuman 2 itu aja, cuman 2 yang di depan kamar aja, 2 yang di belakang di kamar aku ya, di kamar anak-anak tuh memang nggak pernah aku bersihin karena susah kan, harus ke belakang. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, jendelanya cuman segini, jadi ngelap-ngelapnya tuh juga nggak terlalu yang capek banget sih. Nah, untuk pintu juga ini aku lap-lapin karena udah banyak banget tuh debunya teman-teman, harus rutin banget ya ngelap-ngelap kayak gini. Nah, aku kasih lihat ke teman-teman, Dede Erli akhirnya bobo nih. Akhirnya tidur, dan ya udah ini aku mau masuk aja, dan aku mau habis ini tuh mau langsung aku tidurin aja di kasur Dede Erlinya. Oke, nah sekarang ini aku mau kasih lihat ke teman-teman hasil masakan aku hari ini ya teman-teman. Nah, ini ada pepes tahunya udah mateng. Sebenarnya ini bukan pepes tahu ya, karena nggak dibakar, tapi lebih tepatnya kukusan tahu. Ini rasanya enak banget teman-teman, Masya Allah, ini nikmat banget ya teman-teman. Apalagi kalau dibakar beneran, tambah nikmat nih teman-teman. Nah, ini untuk ikannya juga udah mateng, terus ada kangkung juga. Terus nanti malam tuh suami aku pulang, aku tambahin sama perkedel sih ya teman-teman. Oke, untuk makanannya alhamdulillah ini udah matang semua. Terima kasih ya Allah, setiap hari bisa makan enak. Nah teman-teman, berhubung sekarang udah sore, ini waktunya aku ngangetin empasinya Dede Erli ya. Caranya itu aku masukin ke dalam slow cooker ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya slow cooker, nah kalian bisa taruh empasinya itu di atas rice cooker gitu ya, atau di atas magicom, atau mau dikukus juga nggak apa-apa. Pokoknya judulnya dihangatkan gitu ya. Nah oke, sekarang ini aku lapar banget nih teman-teman, aku mau makan, dan ini aku tambahin pakai sambal ijonya Bu Rudi. Ini enak banget ya sambalnya. Dan ini aku mau makan aja di depan TV ya. Biasalah ini direcokin sama Dede Erli ya teman-teman. Oke teman-teman, habis ini tuh aku mau langsung mandiin anak-anak juga karena udah sore dan tinggal nunggu suami aku pulang. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching, have a nice day, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.